Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alex Saputra, semester 6 program studi awal sosial. Sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang makalah saya dalam mata kuliah Masail Fikih yang mana berjudul Zina dan Status Anak Zina. Dosen pembimbing Bapak Hanafi Yunus LC MHI. Oke, baiklah, saya langsung saja memaparkan hasil makalah saya. Di sini saya menyusun 8 rumusan masalah. Yang pertama, apakah itu pengertian dari zina, terus hukum dari zina, bentuk hukum zina, dampak negatif dari zina, terus cara menghindari zina, permasalahan zina di sekitar kita, lalu pengertian dari anak zina dan hukumnya, dan terakhir akibat hukum bagi anak zina. Tujuan penulisan membuat makalah ini adalah untuk memahami betul apa itu zina dan dampak bagi diri kita masing-masing. Mengingat pada zaman sekarang maraknya perzinahan di Indonesia yang mengakibatkan menikah pada usia muda, dan biasanya hubungan pernikahan yang seperti ini tidak berlangsung lama. Jadi semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian zina. Secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila, perbuatan ini sangat kotor dan tercela dalam pandangan masyarakat. Sedangkan dari segi agama, perbuatan ini terhukumi dosa, dan yang mengingkari akan dapat ganjaran hukuman, kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Terus hukum zina. Dari definisi zina, maka suatu perbuatan dapat dikatakan zina apabila sudah memenuhi 2 unsur. Yang pertama, adanya persetubuhan seksual intercourse antara 2 orang yang berbeda jenis kelaminnya, dalam kurung heteroseks, dan yang kedua, tidak ada keserupaan antara kekeliruan syuhbat dalam perbuatan seks atau sex action. Dalam unsur pertama, maka jika 2 orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhkan hukum had berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin. Tetapi mereka bisa dihukum bersifat edukatif. Di dalam agama Islam, kasus perzinahan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindakan kejahatan yang disebut sebagai jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinahan, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Dalam ayat di atas tersebut, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan pasti sangatlah membahayakan. Dengan adanya larangan, pasti juga ada sebuah hukuman jika ada yang melanggar larangan tersebut. Di dalam Al-Quran, hukuman terhadap pelaku zina diatur dalam surat An-Nur. Jadi ada juga hukumannya yang mengatur di dalam Al-Quran, yaitu dengan artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah balas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi seperti itu. Terus kita masuk ke bentuk-bentuk zina.
Rasulullah juga telah bersabda bahwasannya hukuman bagi pelaku zina ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu zina mushon dan zina ghairu mushon. Untuk yang mushon adalah dera dan rajam, sementara untuk yang ghairu mushon adalah dera dan diasingkan keduanya selama 1 tahun dari daerahnya. Zina mushon yaitu lelaki dan perempuan yang telah pernah melakukan persetubuhan halal dalam kurung sudah pernah menikah. Perzinahan yang boleh dituduh dan didakwa sebagai kesalahan zina mushon ini adalah lelaki atau perempuan yang telah balik, berakal, merdeka dan telah pernah kawin, yaitu telah merasai kenikmatan persetubuhan secara halal. Lalu kedua, zina ghairu mushon, yaitu lelaki atau perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan yang halal dalam kurung belum pernah kawin. Perzinahan yang tidak cukup dengan syarat-syarat yang disebutkan bagi perkara di atas tidak boleh dituduh dan didakwa sebagai kesalahan zina mushon, tapi mereka itu boleh dituduh dan didakwa di bawah kesalahan zina bukan mushon mengikut syarat-syarat yang dikehendaki oleh kaum hukum syara. Terus kita masuk lagi ke bab selanjutnya, yaitu dampak negatif dari berzinahan. Mengapa zina dilarang agama? Islam melarang perbuatan zina karena dampak negatifnya sangat besar. Akibat buruk yang ditimbulkan dari perzinahan itu adalah menghancurkan masa depan anak, terus merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih, lalu mendorong perbuatan dosa yang besar seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah berzina. Terus menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS bila perzinahan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Terus juga bisa terjerat hukuman berupa rajam sebanyak 100 kali atau sampai mati. Hukuman sosial bagi keluarga pelaku zina juga berlaku di masyarakat, dan hukuman ini akan berlaku seumur hidup. Lalu cara menghindari perzinahan. Yang pertama, hindari mendekati tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang kedua, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton film porno, dan membaca buku-buku yang dalamnya terdapat konten pornografi. Lalu yang ketiga, memilih teman bergaul yang soleh dan tidak mengunjungi tempat-tempat maksiat. Lalu yang keempat, menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. Selain itu, kita juga perlu mengunjungi orang-orang soleh untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, membaca buku-buku keislaman secara spesifik. Dan terakhir, membaca Al-Quran sebagai merenungi tafsirnya. Lalu kita masuk ke permasalahan zina di sekitar kita. Media elektronik seperti televisi, internet, CD player, komputer, dan sebagainya termasuk menjadi sebab utama krisis moral bagi bangsa ini. Menjamunya buku dan bacaan cabul sangat efektif menghancurkan moral pembacanya, baik novel, komik, maupun majalah yang mengandung pornografi dan porno aksi. Tidak peduli baik pelaku zina ini berstatus suami atau istri, mahasiswa, pejabat, dan sebagainya, perbuatan zina ini nekat dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu birahi sesaat. Dan anehnya, pelaku maksiat ini masih berkeliaran di sekitar kita dengan tenang tanpa ada sanksi yang tegas terhadap mereka. Hal ini dapat berefek negatif terhadap image orang luar tentang penerapan syariat itu sendiri, dan membuka celah bagi orang anti syariat untuk menyerang syariat. Padahal yang salah adalah oknum, bukan sistem syariat yang berorientasi mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan dalam konteks individu maupun sosial. Lalu pengertian anak zina dan status hukumnya. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari luar perkawinan yang sah. Sedangkan menurut Hasan Ma'ruf bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dan dari hubungan yang tidak sah. Menurut hukum perdata Islam, anak zina atau jadah itu suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut.
tetapi kepada orang tuanya yang tidak sah menurut hukum. Ada hadis yang bersangkutan dengan hubungan anak zina ini, yaitu semua anak dilahirkan atas kesucian kebersihan dari segala dosa dan noda dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Terus ada juga ayat Al-Quran, Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 38 yang artinya bahwasanya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Karena itu anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan. Sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata bagi ibunya. Mengenai status anak zina ini ada 3 pendapat, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak zina yang lahir setelah 6 bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum 6 bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil paling kurang 6 bulan. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya atau dalam kurung bapaknya tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu. Berarti nasabnya tetap sama, cuman yang pertama mempertimbangkan masa kehamilan, yang satu lagi tidak. Terus akibat hukum bagi anak zina, di sini ada 3 poin yang saya tuliskan. Yang pertama itu, apabila anak dilahirkan secara tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya yang tidak sah, kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam hukum Islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah dan berakibat: pertama, tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya dalam kurung tidak sah. Yang kedua, tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mewarisi dengan ibunya saja. Yang ketiga, tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan karena dia lahir akibat hubungan yang di luar nikah, tidak sah. Sebagai akibat dari ketentuan hukum di atas, merambat pula masalahnya kepada masalah kewajiban si anak tadi. Cepat atau lambat pasti akan diketahui, dan aib itu merupakan corengan arang yang sukar menghapusnya. Jiwanya merasa tertekan sepanjang hidupnya karena cemoohan dari masyarakat sekitar. Walaupun dalam pandangan agama Islam, anak itu tidak menanggung dosa akibat perbuatan orang tuanya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.